Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke wilayah Denpasar Selatan. Tujuan kami akan ke Pelabuhan Benoa yang menjadi pelabuhan terbesar di Pulau Bali. Pelabuhan Benoa sudah ada sejak tahun 1924 dengan keberadaan bangsa Belanda di kota Denpasar. Vihara Cantik Deket Pelabuhan. Pelabuhan Benoa sejak dulu sudah menjadi pintu masuk ke kota Denpasar melalui jalur laut dan juga sebagai tempat kapal-kapal laut besar berlabuh seperti kapal barang dengan peti kemas, kapal pesiar atau kapal krus dan juga kapal perang. Sejak tahun 2019, Pelabuhan Benoa sedang dalam pengembangan menjadi kawasan industri pariwisata yang dilakukan oleh PT Pelindo dengan nama Bali Maritime Tourism Hub, yang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dengan adanya proyek Bali Maritime Tourism Hub, kedepannya Pelabuhan Benoa direncanakan akan menjadi home port cruise, yaitu pelabuhan kapal pesiar terbesar di Indonesia, dan menjadi pusat pariwisata kemaritiman yang diantaranya dilengkapi Marina Yacht, Yacht Club, theme park, sport facility, dan berbagai fasilitas pendukung industri dan perekonomian seperti LNG terminal, liquid cargo storage, Bali Fish Market, dan juga retail UMKM. Memasuki kawasan pelabuhan melewati Candi Bentar setinggi 18 meter yang mempunyai relief pencarian Tirta Amerta oleh Garuda dan relief pencarian Tirta Kamandalu oleh Bimasena. Dan lanjut melewati tempat loket pembayaran untuk masuk ke pelabuhan. Desain bangunan loket tampak artistik yang menyerupai gurita. Bayar dulu ya. Di area pelabuhan ada 3 patung yang dibangun sebagai ikon Pelabuhan Benoa. Dan ini patung pertama yaitu ikan atau bebarong setinggi 23 meter sebagai simbol kebenaran dan penyucian raga. Dan dibuat dengan konsep satwa yang ada di darat dan di laut. Singa ada di darat dan di laut ada lionfish atau bebarong. Jalan di kawasan pelabuhan terlihat tertata rapi dengan taman dan pohon hijau di pinggir jalan. Ada kantor polisi nih. Pelabuhan Benoa memiliki 3 buah dermaga dengan berbentuk letter U. Dengan dermaga sebelah timur menjadi dermaga terdalam yang biasanya sebagai tempat bersandar kapal berbobot besar. Kemudian ada dermaga sebelah selatan yang kedalamannya di bawah dermaga timur. Dan ada juga dermaga di sebelah barat yang menjadi dermaga paling dangkal sebagai dermaga perikanan. Dan ini salah satu proyek Bali Maritime Tourism Hub atau BTMH di dermaga sebelah timur. Sudah dilakukan pembangunan fasilitas sisi laut khususnya kolam dan alur kapal. Nantinya alur dan kolam akan merata hingga minus 12 mLWS yang sebelumnya sekitar minus 9 mLWS, dengan harapan bisa mengakomodir kunjungan kapal krus lebih besar dengan panjang hingga 350 meter dan penumpang sekitar 6.000 orang. Wow. Selain itu juga dilakukan peningkatan layanan operasional di area BMTH dengan perpanjangan dermaga timur yang sebelumnya sepanjang 360 meter menjadi 500 meter. Terlihat aktivitas kapal yang masih berlangsung di sekitar area proyek dermaga. Kepo apa nih? Di dermaga ini ada kapal pesiar lokal yang berangkat dari Pelabuhan Laut Benoa, di antaranya Bali High Cruise, Bali Island Explorer, dan Bounty Cruise. Mereka menyediakan one day trip yang biasanya menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan, yang mulai berlayar pada pagi hari, dan ada juga Sunset Cruise yang berlayar di sore hari. Di dekat proyek kami juga melewati dermaga Polair Polda Bali. Dan ini lokasi proyek dermaga timur yang sedang ada pengerjaan pengerukan dan retaining wall. Pekerjaan retaining wall ini kurang lebih sepanjang 684 meter
dan pekerjaan pengerukan kurang lebih sekitar 2.940.000 meter kubik. Sebelum pengerukan, dermaga hanya bisa disandari kapal dengan panjang 240 meter. Selain itu juga dilakukan pelebaran untuk area berputar kapal. Kapal memiliki radius putar lebih panjang, bisa melakukan manuver aman dari 300 meter menjadi 420 meter. Kedepannya dengan proyek ini, Pelabuhan Benoa direncanakan menjadi destinasi wisata dan tempat bersandarnya kapal-kapal pesiar besar. Sore ini laut terlihat surut dan dari jembatan Serangan ke arah barat, tampak lokasi lahan reklamasi Pelabuhan Benoa. Di lahan reklamasi ini direncanakan akan dijadikan area pengembangan 2, yang akan dibangun zona terminal curah cair dan logistik, dan juga akan dibangun terminal LNG baru. 2, 1. Ulang mas, ulang. 3, 2, 1. Jangan lupa. 3, 2, 1. Jangan lupa like dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Yak Jalan Laji. Bagi yang suka menonton video ini, jangan lupa tolong dibantu ya. Patung kedua yang ada di Pelabuhan Benoa yaitu patung Catur Muka, yang posisinya berada di tengah-tengah dengan jarak 100 meter dari patung Bebarong. Patung ini paling tinggi di antara 3 patung lainnya setinggi 26 meter. Patung ini menampilkan 4 ekspresi wajah, yaitu manusia marah, setengah marah, ngerem atau geram, dan tersenyum atau senang, yang setelah diperciki tirta atau air suci akan tenang. Ekspresi tenang diwujudkan dengan patung ketiga, yaitu patung pemutaran Mandaragiri yang berada di sisi selatan. Filosofi dibangunnya patung ketiga ini dengan harapan pengunjung Pelabuhan Benoa dari seluruh penjuru dunia akan senang dan bahagia setelah berwisata dan menikmati keindahan dan keunikan alam Bali. Kami lanjut menuju ke area Benoa Marina Bali. Di sini ada sebuah beach club dengan konsep Mediterranean dan etnik Bali. Parker dulu ya. Blackstone Yacht Beach Club terletak di bibir pantai Marina Benoa Bali, yang di dalamnya terdapat cafe and lounge. Beach Club ini mempunyai view laut dengan deretan yacht yang terparkir di kawasan Benoa Marina Bali. Pengunjung bisa menikmati kuliner sambil melihat view pemandangan laut dengan kapal. Di sebelah Blackstone terdapat kantor pelayanan kapal pesiar, yang di lantai 2-nya ada kantor kepanduan pilot station. Pemilik dari Blackstone Yacht Beach Club ini Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Tempat yang mulai dibuka di bulan Februari 2023 lalu ini diharapkan menjadi daya tarik wisatawan lokal ataupun mancanegara dalam meningkatkan pariwisata Bali. Di sini juga bisa menjadi tempat hangout bagi para turis mancanegara yang datang ke Bali dengan kapal pesiar, yang juga bisa menjadi tempat menyelenggarakan berbagai acara. Adanya Beach Club Marina Benoa Bali diharapkan akan memberikan nilai tambah kawasan Pelabuhan Benoa yang dikembangkan menjadi konsep Bali Maritime Tourism Hub. Yak Mari Makan. Why eat a banana boat ni? Selanjutnya kami akan melihat terminal penumpang kapal laut internasional yang sudah dipercantik.
Sudah dilakukan perluasan di terminal ini dari sebelumnya memiliki luas 1.500 meter persegi dengan kapasitas 800 penumpang menjadi 5.600 meter persegi dengan kapasitas 3.000 orang penumpang. Bangunan di kawasan terminal mempunyai konsep bangunan khas Bali dengan adanya patung-patung di sekitar bangunan. Di area laut juga sedang ada proyek penataan dermaga timur, terlihat dengan adanya alat berat yang terparkir di pinggir dermaga. Terminal kapal pesiar Benoa menjadi tempat bersandarnya beberapa kapal pesiar yang menawarkan tema yang unik dengan jadwal beragam. Wisatawan tinggal memilih yang paling sesuai untuk berwisata kapal pesiar. Benoa Cruise Terminal menjadi tempat naik turunnya penumpang dari kapal pesiar. Fasilitas di dalamnya lengkap, diantaranya ada toilet, free wifi akses, musola, dan lokal market. Di Indonesia tidak banyak ada pelabuhan yang berkualifikasi untuk merapatnya kapal pesiar. Semoga pelabuhan Benoa bisa berkembang ke depannya. Di sini juga ada terminal penumpang domestik, karena pelabuhan Benoa juga menjadi pelabuhan penghubung antar pulau. Jadwal keberangkatan kapal Pelni dari Denpasar, Bali ke kota lain di Indonesia biasanya beroperasi rutin setiap 1-2 kali dalam seminggu. Biasanya jalur ini menghubungkan antar pulau dan antar kota di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Kami lanjut menuju ke dermaga yang ada di sebelah selatan. Di dermaga selatan saat ini ada terminal LNG, terminal BBM yang dikelola oleh Pertamina yang termasuk dalam objek vital nasional. Penataan dermaga dalam konsep Bali Maritime Tourism Hub nantinya akan direncanakan oleh Pelindo untuk merelokasi terminal curah cair dan LNG yang dioperasikan anak perusahaannya PT Pelindo Energi Logistik dari dermaga selatan ini ke lahan reklamasi di area utara. Salah satu tujuannya untuk menambah dermaga cruise agar bisa menampung sekitar 4-5 kapal dalam waktu yang sama. Ada Monas Me. Menara Suar dengan sumber cahaya di puncaknya membantu navigasi kapal laut di kawasan Benoa. Terlihat sedang terparkir kapal laut berukuran besar, yaitu kapal tanker untuk pengangkut minyak. Terminal curah cair untuk bahan bakar minyak BBM dan LNG yang tergolong bahan berbahaya atau hazardous akan lebih aman direlokasi di utara, dan nantinya di wilayah selatan ini akan dikembangkan untuk wisata. Dan ini suasana di dekat laut di antara dermaga selatan dan barat. Dari wilayah dermaga ini terlihat aktivitas water sport yang ada di Tanjung Benoa yang lokasinya cukup dekat dengan pelabuhan Benoa. Selain kapal-kapal di laut, tampak juga di kejauhan patung GWK yang menjulang tinggi. Dan ini suasana di ujung dermaga barat yang menjadi dermaga perikanan. Terlihat aktivitas para pemancing. Yacht Geelong Lodge. Kami akan menuju dermaga perikanan di sebelah barat yang lokasinya dekat dengan tol Bali Mandara. Sisi barat pelabuhan Benoa sehari-hari digunakan sebagai lokasi berlabuh kapal yang mengangkut hasil perikanan. Kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan yang dibangun sejak tahun 1924 ini rutin mengekspor hasil laut ke berbagai negara, di antaranya Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Penataan juga akan dilakukan di dermaga barat ini. Dermaga cukup panjang sekitar 406 meter dengan draft 3 meter. Nantinya di kawasan ini akan dibuat pasar ikan modern. Wa Kapal Ikan Maraya Banjit Ni.
Dan ini menjadi lokasi proyek pengembangan Pelabuhan Benoa di lahan reklamasi. Di sebelah barat pelabuhan perikanan ini akan menjadi area hijau yang merupakan area pengembangan yang nantinya juga menjadi zona marina yacht. Sejak April tahun 2022 sudah dilakukan pembangunan ruang terbuka hijau Taman Segara Kerti dengan luas sekitar 8 hektar. Pekerjaan bangunan arsitektur Bali di Taman Segara Kerti ini dikerjakan beberapa unit candi, seperti Candi Bentar sebanyak 4 unit, Candi Kembang 1 unit, Balai Kulkul 4 unit, Balai Pesandekan 4 unit, dan juga Balai Bengong sebanyak 4 unit. Dalam pengembangannya, Pelabuhan Benoa direncanakan dibuat lengkap untuk pariwisata dan logistik, yaitu sekitar 51% lahannya dibuat green, seperti hutan kota, dan 49% untuk yang lain seperti cruise, curah cair, perikanan, dan juga kontainer. Selain itu, konsep pengembangan Bali Maritime Tourism Hub akan menggambarkan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang berwawasan budaya dan kearifan lokal Bali. Harmonisasi pembangunan juga penting untuk menggambarkan kehidupan asli masyarakat Bali yang lekat akan budaya dan tradisi. Kami lanjut akan melihat suasana pengembangan Pelabuhan Benoa dari Tol Bali Mandara. Di area Pelabuhan Benoa masih terdapat hutan mangrove. Di sebelah timur Jalan Tol Bali Mandara yang menghubungkan Pelabuhan Benoa dan Nusa Dua akan terlihat daratan reklamasi pengembangan ruang terbuka hijau proyek Bali Maritime Tourism Hub. Dan inilah suasana Taman Segara Kerti saat ini terlihat dari tol. Abis Lihat Pelabuhan Lihat Vihara Ya. Vihara Satya Dharma berada di Jalan Raya Pelabuhan Benoa. Tempat peribadatan ini sebagai pemujaan Dewa Macho atau dipercaya sebagai Dewa Pelindung Laut. Vihara Satya Dharma menjadi pemujaan bagi para perantau ataupun para pelaut yang bekerja sebagai pelaut yang sering singgah di Pelabuhan Benoa. Ornamen yang menghiasi tempat ini bergaya arsitektur Tionghoa yang berbentuk kelenteng dengan desain yang indah dan cantik. Berada di lahan seluas 82 are, selain bangunan kelenteng yang menarik di tempat ini, adanya patung Dewi Kuan Yin yang menjulang tinggi. Vihara Satya Dharma ini didominasi warna merah khas nuansa Cina. Dan tempat ini selain sebagai tempat ibadah juga bisa menjadi tujuan wisata religi bagi wisatawan yang sedang liburan ke Bali. Yang unik di vihara ini adanya pelinggih Tugu Karang dan Padmasana yang menunjukkan adanya akulturasi budaya Hindu Bali, Buddha, dan Tionghoa, dan menunjukkan adanya toleransi antar umat yang beda kepercayaan. Ada penjual burung di depan vihara untuk pelepasan burung sebagai simbol harapan yang lebih baik. Segitu dulu video jalan-jalan kali ini di kawasan Pelabuhan Benoa. Thanks for watching and enjoy your life.